Hello everyone, welcome back to my channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. In this video, I'm going to talk about national languages and language planning. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa nasional dan perencanaan bahasa. Semoga bermanfaat. Let's start with Paraguay. Paraguay is the only Latin American nation with a distinctive national language, Guarani. Guarani is an indigenous American Indian language spoken by over 90% of the population, and it has coexisted for the past 300 years with Spanish, which is spoken by no more than 60% of the people. Paraguay provides a clear case of stable broad diglossia, with Spanish, the H language, used in formal context for administration, a great deal of education, a legal business, and Guarani, the L language of solidarity, the language of love, humor, and poetry. Paraguay adalah satu-satunya negara Amerika Latin dengan bahasa nasional yang khas, yaitu bahasa Guarani. Guarani adalah bahasa Indian Amerika asli yang dituturkan oleh lebih dari 90% populasi dan telah hidup berdampingan selama 300 tahun terakhir dengan bahasa Spanyol yang dituturkan oleh tidak lebih dari 60% warga Paraguay. Paraguay memberikan contoh yang jelas tentang diglossia yang luas dan stabil. Dengan bahasa Spanyol, bahasa H atau bahasa yang lebih tinggi yang digunakan dalam konteks formal untuk administrasi, pendidikan, dan bisnis dan hukum. Dan Guarani adalah bahasa yang low atau yang lebih kurang formal atau lebih rendah, digunakan untuk solidaritas, bahasa cinta atau bahasa kasih sayang, dan humor dan juga puisi. Nah, di Paraguay ini kita menemukan contoh yang menarik dari persaingan klaim bahasa asli dan bahasa dunia untuk status bahasa nasional di satu negara. Orang Paraguay umumnya senang mengakui bahasa Spanyol sebagai bahasa yang berguna untuk urusan resmi. Tetapi meskipun Spanyol dan Guarani sama-sama memiliki status resmi, Guarani lah yang banyak orang di sana dianggap sebagai bahasa nasional mereka yang sebenarnya. Guarani dirasakan sebagai bahasa yang paling mengekspresikan budaya dan tradisi khas mereka. Perasaan positif terhadap Guarani ini membuat Paraguay unik di antara negara-negara Amerika Latin. Di negara Amerika Latin lainnya, bahasa pribumi memiliki status yang kecil dibandingkan dengan bahasa Spanyol atau bahasa Portugis atau bahasa kolonial. Many Paraguayans consider that Guarani is an important symbol of Paraguayan identity. People feel that you cannot be a true Paraguayan unless you can speak the language. Banyak orang Paraguay menganggap bahwa Guarani adalah simbol penting identitas orang Paraguay. Orang-orang merasa bahwa Anda tidak bisa menjadi orang Paraguay sejati kecuali Anda bisa berbicara bahasa Guarani. Now we are going to see national and official languages. Sekarang kita akan melihat bahasa nasional dan bahasa resmi. In 1960s, the Paraguayan government used two different terms to distinguish between the status of Spanish and Guarani. Guarani was declared the national language while Spanish was an official language of Paraguay. Pada tahun 1960-an, pemerintah Paraguay menggunakan dua istilah yang berbeda untuk membedakan antara status bahasa Spanyol dan bahasa Guarani. Bahasa Guarani dinyatakan sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Spanyol adalah bahasa resmi Paraguay. A national language is the language of a political, cultural, and social unit. Bahasa nasional adalah bahasa unit politik, budaya, dan sosial. Nah, bahasa nasional ini umumnya dikembangkan dan digunakan sebagai simbol persatuan nasional. The functions are to identify the nation and unite its people. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi bangsanya, warganya, dan menyatukan rakyatnya. Bahasa resmi, sebaliknya, hanyalah bahasa yang dapat digunakan untuk urusan pemerintahan. Fungsinya utamanya adalah sebagai bahasa yang praktis daripada simbolis. Tentu saja satu bahasa bisa digunakan untuk kedua fungsi tersebut.
In multilingual countries, the government often declares a particular language to be the national language for political reasons. Di negara-negara yang multibahasa, pemerintah biasanya menyatakan bahasa tertentu atau suatu bahasa sebagai bahasa nasional karena alasan politik. Deklarasi tersebut mungkin merupakan langkah dalam proses penegasan kebangsaan dari suatu negara yang baru merdeka atau sudah mapan. Misalnya seperti dalam kasus Swahili di Tanzania, bahasa Ibrani di Israel, bahasa Melayu di Malaysia, dan bahasa Indonesia di Indonesia. Now let's take a look at official status and minority languages. Sekarang kita perhatikan bagaimana status ofisial dan bahasa-bahasa terhadap kalangan minoritas. Because of its colonial history, as well as its value as a world language and international lingua franca, English is an official language in many countries throughout the world. Karena sejarah kolonialnya, serta nilai bahasa Inggris itu sebagai bahasa dunia, dan lingua franca internasional, maka bahasa Inggris ini banyak digunakan sebagai bahasa resmi di negara-negara di seluruh dunia. Dan terkadang mereka berbagi status ofisial atau bahasa resmi dengan bahasa aslinya. Seperti misalnya di Malaysia, mereka menjadikan bahasa Inggris dan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. However, elsewhere there have been riots over the language issues. Linguistic minorities in India have rioted when their demands have fallen on deaf ears. Di tempat lain, banyak terjadi kerusuhan karena masalah bahasa. Minoritas linguistik atau pembicara minoritas di India telah memberontak ketika tuntutan mereka tidak didengarkan. Many minorities would like to gain official status of their language, but the cost in terms of providing services and information in all official languages are considerably the most governments count them carefully. Banyak minoritas ingin memperoleh status resmi untuk bahasa mereka. Namun, biaya dalam penyediaan layanan dan informasi dalam semua bahasa resmi sangatlah besar. Jadi sebagian besar pemerintah itu sangat mempertimbangkannya dengan hati-hati. If we think about it, then it will come up in our mind a question, what price a national language? Kalau kita memikirkan hal ini, mungkin kita akan bertanya, berapa harga bahasa nasional? Bagaimana kita bisa memperoleh bahasa nasional? Many countries have regarding the development of a single national language as a way of symbolizing the unity of a nation. One nation, one language has been the popular and effective slogan. Banyak negara menganggap pengembangan satu bahasa nasional saja itu sebagai cara untuk melambangkan persatuan suatu bangsa. Satu bangsa, satu bahasa telah menjadi slogan yang populer dan efektif. Bahkan di Indonesia pun juga dalam Sumpah Pemudanya menyatakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. In a country that has one dominant language group, the problem of choosing a national language will not arise. But in multilingual countries, this is usually the case. In this case, the choice of the national language depends on the dominating political power. Di negara yang memiliki satu kelompok bahasa yang dominan atau pengguna bahasa yang dominan atau banyak, masalah pemilihan bahasa nasional tidak akan muncul. Seperti di Inggris, otomatis bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, gitu ya. Seperti misalnya di Spanyol, maka bahasa nasionalnya otomatis Spanyol karena banyak yang berbicara bahasa Spanyol. Namun di negara yang multibahasa, hal ini biasanya terjadi. Dalam hal ini, pemilihan bahasa nasional tergantung kekuatan politik yang mendominasi, seperti contohnya di Filipina. Di Filipina pada tahun 1946, mereka meraih kemerdekaannya dan juga mendeklarasikan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Tagalog.
di mana ini berasal dari etnis asli Filipina yang mendominasi. Namun ada juga bahasa Cebuana yang memiliki pembicara lebih dari hampir 40% dari populasi di Filipina. Pemilihan bahasa Tagalog ini merefleksikan kekuatan politik dan ekonomi dari pembicara yang fokus pada pengembangan di Manila atau ibu kotanya. In Indonesia, by contrast, the government did not select the language of the political and social elite, the Javanese, as the national language. Instead, they developed a standardized variety of Malay, which was widely used in Indonesia as a trade language. Di Indonesia, secara berlawanan dari Filipina tadi, pemerintah tidak memilih bahasa dari kekuatan politik dan elit sosial, yang mana kita tahu sendiri bahwa pemerintahan di Indonesia mungkin didominasi oleh bahasa suku Jawa gitu ya pada saat itu. Namun pemerintah tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa nasionalnya, malah pemerintah mengembangkan bahasa Melayu yang pada saat itu disebutnya bahasa Melayu ya, karena masih bercampur dengan bahasa Malaysia, menjadi bahasa yang memiliki standar yang baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa perdagangan. Keberhasilan Indonesia dalam menggunakan bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia menghasilkan pemilihan linguistik yang netral terhadap situasi yang kompleks di Indonesia. Okay, now we talk about planning for a national official language. Sekarang kita membicarakan bagaimana merencanakan bahasa resmi nasional. What is involved in developing a code or variety, whether dialect or language, so that is suitable for official use? Hal-hal apa saja yang terlibat dalam pengembangan kode atau variasi, apakah dialek atau bahasa, sehingga cocok untuk penggunaan resmi? There are generally 4 interrelated steps. Secara umum ada 4 langkah yang saling terkait. The first one is selection. Yang pertama adalah seleksi, choosing the variety or code to be developed. Memilih varietas atau kode yang akan dikembangkan. Kita memilih dulu bahasa mana yang kita akan kembangkan sebagai bahasa nasional. The second one is codification. Yang berikutnya adalah kodifikasi. Standardizing its structural or linguistic features. This kind of linguistic processing is known as corpus planning. Dalam kodifikasi, kita akan membakukan ciri-ciri struktural atau bentuk linguistiknya. Jenis pemrosesan linguistik ini dikenal sebagai perencanaan korpus. The next one is elaboration. Yang berikutnya adalah elaborasi. Extending its functions for use in new domains. This involves developing the necessary linguistic resources for handling new concepts and contexts. Jadi dalam elaborasi kita akan memperluas fungsi dari bahasa itu untuk digunakan dalam domain baru. Hal ini juga melibatkan pengembangan sumber daya linguistik yang diperlukan untuk menangani konsep dan konteks baru. And then the last is securing its acceptance. The status of the new variety is important, and so people's attitudes to the variety being developed must be considered. Steps may be needed to enhance its prestige. For instance, and to encourage people to develop pride in the language or loyalty towards it. This is known as status planning or prestige planning. Setelah semua tahap dilakukan, maka hal terakhir yang dilakukan adalah mengamankan penerimaannya. Status varietas baru atau status bahasa baru itu penting, sehingga sikap masyarakat terhadap bahasa yang dikembangkan harus dipertimbangkan. Langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan keistimewaan dari bahasa itu, yaitu untuk mendorong
orang-orang untuk mengembangkan kebanggaan dalam bahasa atau loyalitas terhadapnya. Hal ini dikenal sebagai perencanaan status atau perencanaan keistimewaan. Dari keempat hal tadi, memilih kode atau memilih bahasa yang akan dikembangkan seringkali merupakan keputusan yang sepenuhnya politis. Meskipun terkadang ahli bahasa mungkin menunjukkan masalah linguistik yang berbeda yang disajikan dengan memilih satu variasi daripada variasi yang lainnya. Penerimaan oleh rakyat atau oleh masyarakat umumnya akan membutuhkan dukungan juga dari politisi dan kelompok sosial yang lebih bergengsi. Jadi seleksi bahasa dan penerimaan bahasa langkah 1 dan 4 tadi merupakan langkah yang melibatkan faktor sosial dan politik. Sementara kodifikasi dan elaborasi untuk menangani fungsi yang lebih luas, sebaliknya pada dasarnya ini adalah proses linguistik, memproduksi kamus dan memastikan ada kata-kata yang tersedia untuk mengajar sains, mata pelajaran lain, dan hal-hal lain misalnya merupakan masalah bagi para linguis atau ahli bahasa. Oke, itu saja pada video kali ini, semoga bermanfaat.